Ya kajiannya udah selesai ya dicabut. Saya nggak tahu mau jawabnya gimana karena Pak Sandi udah datang ke saya, udah kita omongin. Beliau janji mau kita briefing, 2 kali janji, 2 kali dibatalkan. Jadi gimana? Saya kan bagaimanapun lebih tua dari dia. Sederhananya gitu. Jadi jangan membuat berita jadi yang nggak benar-benar juga, kalau saya boleh titip ya. Nggak ada, kita sama sekali tidak ada. Kita profesional melakukan ini. Nggak ada sama sekali. Jadi kenapa mesti tanggal 5 ya, memang udah baru selesai, udah selesai. Itu pikiran kalian aja, pikiran orang yang jahat aja. Nggak ada sama sekali. Saya udah mulai tua loh, nggak ada tuh. Jadi orang bilang kita begini, nggak ada. Semua kami lakukan secara profesional. Dan saya pertanggungjawabkan itu. Bisa dibahas di DPRD kalau pencabutan sudah dilakukan. Itu aja. Jadi jangan nanti, maaf ya, nulis lagi nanti ngarang-ngarang. Jangan melancar pikir maling semua negeri ini. Masih banyak orang baik kok di negeri ini. Itu semua itu Ibu KLH. Karena beliau sudah nyabut surat dulu dari Pak Rizal Ramli, ya saya cabut. Masa diterus-terusin lagi? Iya kan? Itu kronologisnya sanksi dicabut sama Men LHK, baru Opung cabut. Ya, iya persis seperti itu. Ya, jadi jangan dianukan. Nanti ada majalah lagi yang nulis dulu, ada koran nulis yang pating sliwer nggak jelas lagi. Kalau sesuai dengan aturan, saya sih mah ikut-ikut aja. Nggak ada saya sih, nggak ada kepentingan saya situ. Kalau aturannya memang demikian, kita ikut. Kita hidup dengan aturan, bukan dengan emosi, bukan dengan hanya sekedar wacana. Saya sesuai dengan ketentuan kewenangan yang ada saya kerjain. Jadi kalau mau itu bisa dia hentikan, dia batalin, ya silakan aja. Kan itu semua kita ada batas-batas kewenangan kita. Jangan kita pikir kita ini all the way langsung bisa ke langit, gak juga. Saya sebagai Menko itu ada juga batasan saya. Mau usah saya, presiden pun ada batasannya. Gubernur pun ada batasannya. Jangan jadi pikir gubernur DKI atas segala macam bisa dikerjain, enggak juga begitu. Jadi kita harus jernih melihat. Dan satu yang paling penting saya titip ya, jangan terus buruk sangka. Pikir ini sudah ada negosiasi nih. Kami kepada kita ketemu siapa enggak? Ini ketuanya Pak Ridwan kok. Pak Ridwan kan ketua Mini TV. Masa dia mau melacurkan ke profesionalismenya? Enggak. Saya enggak pernah campur tanya beliau, enggak pernah, sama sekali enggak saya pernah campur. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Apa yang disampaikan Rocky Gerung tadi itu udah menggantikan kutipan filosof. Kalau dalam Al-Quran itu Iqra, bacalah. Ketika tsunami terjadi di Aceh, sebenarnya alam sudah memberitahu. Burung-burung terbang ke arah berlawanan arah. Tapi kita sekarang ini tidak bisa membaca alam. Padahal kata orang Minang, alam terkembang jadi guru. Kita sudah tidak tahu lagi guru kita itu. Dan guru itu dimatikan oleh kita sendiri. Mungkin Teluk Jakarta salah satu yang nanti akan mematikan guru kita itu. Kapitalisme tidak bisa mereformasi dirinya sendiri. Kapitalisme hanya bisa menghancurkan dirinya sendiri, kata William Du Bois, filosof Prancis. Dan sebelum saya mulai diskusi segmen terakhir, ALC, program ALC TV1 4 tahun berturut-turut menjadi program talk show news terfavorit
di Indonesia dan meraih Panasonic Global Awards. Dan untuk 2017 ini, sekiranya pencinta ILC, baik yang ada di studio maupun dimanapun siaran ini bisa ditangkap, seandainya ingin ILC meraih Panasonic ke-5 tahun berturut-turut, tolong diketik PGA spasi 5H, PGA spasi 5H, 5H, 5, dan SMS ke 99 386. Mudah-mudahan ILC meraih piala ke-5-nya tahun 2017. Sekarang dan itu paling lambat tanggal 19 Oktober. Sekarang saya ke Pak Abdul Rahim Kresno. Pak Riza Ramli berhalangan datang dan meminta Pak Abdul Rahim untuk mewakili beliau. Pak Abdul Rahim sendiri adalah mantan tenaga ahli Menko Maritim dan Sumber Daya. Silakan. Pak Karni, berapa hari terakhir kita dikejutkan oleh berita pencabutan moratorium dan menjadi heboh di berbagai media. Nah, untuk menyegarkan kembali pikiran kita, akan saya ceritakan dulu proses bagaimana terjadinya moratorium waktu itu oleh Menko Maritim Rizal Ramli. Jadi waktu itu terjadi polemik yang memanas di berbagai media, termasuk medsos dan sebagainya. Dan kemudian terjadi sampai pendudukan Pulau G oleh nelayan. Karena saudara-saudara kita nelayan sudah tidak bisa menahan ya, karena sangat terganggu dengan adanya reklamasi Pulau G. Kemudian di dalam berita-berita di online juga ada penjelasan-penjelasan dari anak perusahaan Pertamina sebetulnya, yaitu Pertamina Hulu Energy, ONWJ, yaitu Offshore Northwest Java, itu yang mempunyai pipa gas yang melintas di sampingnya Pulau G. Pipa gas ini mensuplai PLTU Muara Karang. Jadi pusat pembangkit listrik tenaga gas dan uap Muara Karang milik PLN. Dan sebetulnya ada lagi pipa gas milik Nusantara Rigas, itu anak perusahaan Pertamina juga. Sayang tidak hadir di sini. Itu mensuplai pembangkit listrik tenaga gas dan uap Muara Tawar. Kemudian ada satu lagi di sekitar situ, pembangkit listrik Tanjung Priok. Jadi di dekat Pulau G itu ada banyak pembangkit listrik. Nah, yang ini terganggu sekali dengan reklamasi Pulau G. Dan ini jaraknya terlalu dekat dengan Pulau G. Sehingga membahayakan, tadi sudah disebutkan juga oleh saudara dari Walhi, jadi membahayakan repairing dari pipa itu kalau terjadi sesuatu dengan pipa itu. Bukan hanya pipa sebenarnya, ada juga kabel-kabel PLN.
itu karena di pipa gas itu ada tekanan yang tinggi. Nah, kalau ada repairing membutuhkan jarak untuk manuver kapal untuk sampai banyak ya, berjarak jauh. Padahal itu jaraknya ke Pulau G cuma 25 sampai 40 meter. Nah, ini yang menyebabkan tidak mungkin Pulau G itu di redesign karena space-nya nggak cukup. Kalau itu Pulau G dipotong, masih ketemu pulau yang lain lagi karena terlalu dekat. Sedangkan ada per PP, Peraturan Pemerintah Nomor 5 2010 tentang kenavigasian, itu turunan dari Undang-Undang Pelayaran. Jadi ini domainnya Kemenhub yang menyebutkan bahwa area bebas dari pipa gas di dalam laut itu harus 500 meter ke kanan dan ke kiri. Ini yang menyebabkan tidak mungkin Pulau G itu dilanjutkan sama sekali. Karena Pulau G ini sebetulnya kalau bisa di browsing di internet, dia ramping sekali, kecil dia. Panjang ke atas, ramping, jadi lebarnya itu paling-paling sekitar 400-an meter. Jadi kalau dikasih 500 meter, dipotong, udah habis, udah ketemu pulau yang lain lagi. Nah, itu pertama. Yang kedua, masalah nelayan tadi. Nelayan jadi harus berputar, menambah ongkos, padahal ongkos untuk 100.000 aja udah berat buat nelayan. Sehingga akhirnya Pak Rizal Ramli waktu itu memutuskan untuk bukan menunda, tapi menghentikan selamanya Pulau G itu. Jadi kalau sekarang ada pernyataan dari pemerintah bahwa itu akan boleh dilanjutkan lagi, kurang masuk akal, begitu. Karena space-nya tidak ada, itu. Dan ini Muara Karang, Muara Tawar dan sebagainya ini udah tahun 90-an udah ada, Pak. Gasnya itu sudah ada. Jadi ini yang reklamasi yang pendatang baru. Jadi nggak mungkin ini dirubah. Kalau ini dirubah, siapa yang membiayai? Dan nggak ada space-nya. Nah, akibat ini kan air lautnya sebetulnya untuk PLTU itu untuk air pendingin. Air pendingin nanti setelah masuk ke mesin dibuang lagi menjadi panas, diputar lagi jadi dingin. Tapi karena space-nya terlalu kecil, nggak mungkin, sehingga air lautnya naik 2 derajat, 2,1 derajat. Mengakibatkan mesinnya ini underperforming, Mbak. Sehingga menimbulkan kerugian 3 miliar satu hari, Pak. Itu yang terjadi. Itu ada di internet, di berita-berita, Okeson dan sebagainya ada. Jadi kalau Pulau G ini diteruskan, itu menimbulkan kerugian negara, pasti. Dan kita tahu cerita selanjutnya kalau menimbulkan kerugian negara, itu pasti bukan happy ending lah, Pak. Nah, itu Pulau G. Nah, sekarang Pulau C sama D, itu memang dulu ada hal-hal yang tadi juga udah disebutkan oleh Ibu dari KLHK, hal-hal yang dulu belum dipenuhi amdalnya, misalnya untuk yang di atas daratan belum ada dan sebagainya, walaupun pulaunya sudah
jalan dulu. Kemudian ada lagi yang belum disebutkan, tapi sedikit tadi disebutkan adalah sumber pengambilan tanah untuk pengurukan itu juga dipermasalahkan oleh KLHK waktu itu. Nah, tapi juga ada satu lagi, Pak. Ini. Jadi Pulau C dan D itu sebetulnya harus ada kanalnya. Jadi misalnya ini C, ini D, ada kanal, ini laut, halus laut gitu. Tapi yang terjadi waktu itu ini digandeng begini, ditutup tanahnya supaya bisa dijual lebih banyak lagi. Dan itu di bawah pengawasan Gubernur DKI yang lama. Jadi banyak sebetulnya masalah-masalah yang menunjukkan bahwa tadi istilah Bu Fahira bukan hanya pelanggaran hukum, tapi penerobosan hukum. Bahkan saya heran sekarang kalau misalnya tadi yang PP 5 2010 itu mengharuskan daerah bebas 500 meter kiri dan kanan untuk pipa gas itu, sekarang dilanggar. Apakah PP ini tidak berlaku untuk suatu perusahaan tertentu? Itu pertanyaan saya. Apakah ini menjadi ada negara di dalam negara? Inilah yang jadi masalah dan perlu klarifikasi. Jadi saya kira sementara itu dulu, Pak.